Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family, ada yang baru pertama? Boleh angkat tangannya, akan diberi kenang-kenangan. Ada satu ibu, mari kita beri sambutan yang meriah. Selamat datang ya. Demikian juga pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Saudara, kalau ada di Surabaya, usahakan selalu bisa beribadah. Amin. Live streaming itu tambahan, vitamin aja ya. Tidak boleh menggantikan ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini, bulan Juli, masih dengan subtema The Caring Heart. Hati yang boleh peduli. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui ada banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita sendiri, dengan usaha kita. Betul Saudara? Ya, ada orang berkata, wah pokoknya kalau ada uang semua persoalan beres. Belum tentu Saudara. Ada uang ya, tetapi Saudara sekalian ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan uang. Ada masalah rumah tangga yang begitu pelik juga tidak bisa disembuhkan dengan uang. Ada masalah pribadi yang begitu dalam juga nggak bisa Saudara disembuhkan dengan uang. Itu sebabnya kekuatan yang ada di sekeliling kita tidak bisa menjadi andalan dalam hidup kita. Ada masalah Saudara yang bisa diselesaikan dengan hati yang besar. Dengan jiwa yang besar, dengan hati yang mau mendekat kepada Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan judul khotbah Live with a Great Heart. Biarlah kita hidup dengan hati yang besar. Amin Saudara, dengan jiwa yang besar mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama Saudara, hati yang berdoa syafaat. Ada hal-hal tertentu sudah kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan upaya kita. Tetapi dengan berdoa syafaat. Mari kita melihat Saudara contoh yang pertama ketika bangsa Israel memberontak. Peristiwa ini terjadi di dalam Bilangan pasal 13, pasal 14. Yaitu ketika Musa atas perintah Tuhan mengutus 12 pemimpin. 12 pemimpin ini mewakili 12 suku bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, untuk mereka mengintai tanah perjanjian. Namanya aja tanah perjanjian. Berarti Tuhan sudah janjikan akan diberikan kepada bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika 12 pemimpin ini melihat mengintai tanah perjanjian ini, mereka melihat hal yang sama tetapi membawa hasil yang berbeda. 10 pemimpin Saudara, mereka berkata, wah tempatnya memang bagus tapi di sana orangnya gede-gede raksasa. Wah, orang-orang itu pasti akan menghancurkan kita. Mereka benar-benar seperti raksasa, kita ini seperti belalang. Kita pasti akan dikalahkan. Wah, ya. Sementara ada 2 pemimpin berkata, kita akan maju bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Tetapi Saudara lihat bagaimana bangsa ini memberontak. Lebih percaya kepada berita negatif daripada kepada berita positif. Coba kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 3, hasil dari Saudara ketika mendengar berita yang negatif. Kita membaca, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bangsa itu jumlahnya yang keluar dari tanah Mesir ada 600.000 laki-laki saja. Belum terhitung ada istri, ya, anak-anak mereka yang ikut, ada bangsa-bangsa asing yang ikut. Jumlahnya diperkirakan di atas 2 juta orang. So bisa bayangkan bagaimana dikatakan bangsa itu menangis pada malam itu. Saudara, mereka bersungut-sungut semua loh, bukan sebagian. Semua orang Israel kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Nah Saudara, kita lihat ya, inilah sifat manusia.
Mereka di Mesir itu ada kurang lebih 4 generasi. Ya, kalau diperhitungkan kalau mereka umurnya bisa mencapai 100 tahun, 400 tahun mereka ada di Mesir di padang gurun. Jadi budak, saudara. Mereka kerja tidak digaji. Jadi sudah bayangkan mereka berteriak, mereka berseru, minta keluar. Sudah keluar dari tanah Mesir, ngomel. Wah, Tuhan lebih baik kami mati aja katanya di Mesir. Saudara kalau punya anak model begini bagaimana? Waduh ya, kalau saudara punya bawahan model begini seperti apa? Ya, kita udah turuti dengar kemauannya, waduh, udah begitu masih ngomel. Udah terima janji Tuhan, enggak percaya. Lebih mempercayai berita negatif, lebih percaya apa yang dilihat oleh mata keadaan yang sulit daripada memegang janji Tuhan. Lalu kemudian di ayat 3 dikatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, istri anak-anak kami jadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Wah ya. Jadi sudah kita bisa melihat hasil daripada saudara berita yang negatif itu luar biasa ya dampaknya. Mereka lebih percaya kepada berita negatif, ngomel, bahkan mereka memberontak kepada pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Wah serem lu, ngeri lu saudara ya. Udah gak usah pakai Musa lagi, kita angkat lagi aja pemimpin yang lain. Kita pulang aja ke Mesir. Mereka lupa saudara akan mujizat yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana mereka bisa melewati Laut Merah, Laut Teberau. Ya, Tuhan menyibakkan laut itu dengan memakai Musa sebagai pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu hati-hati. Ketika keadaan yang sulit menerpa kehidupan kita, kita gampang ngomel. Kita gampang kemudian saudara memberontak. Ya, apakah itu anak kepada orang tua? Aduh kok kayak begini. Istri kepada suami. Ya, minggu-minggu ini saudara banyak yang konseling. Karena mungkin memasuki ada masa-masa yang sulit juga ya. Secara ekonomi. Berapa banyak saudara suami yang tadinya bisa menghasilkan uang, pekerjaan yang bagus. Tapi ketika memasuki masalah ekonomi, aduh banyak istri yang ngomel. Kok begini, kok begitu. Ya, tidak mau memahami bahwa memang sedang memasuki keadaan yang sulit. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menurunkan hujan untuk orang baik dan orang jahat. Betul nggak? Masa Tuhan cuma turunkan hujan kepada petani-petani yang Kristen aja? Kan tidak, yang baik yang nggak baik semua Tuhan curahkan hujan. Tuhan berikan matahari untuk semua. Sebaliknya saudara juga harus memahami bahwa keadaan yang sulit tidak hanya dialami oleh orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak luput dari masalah. Amin. Tapi apa yang membedakan, saudara, kita akan diberikan kekuatan bahkan jalan keluar. Itu sebabnya kita melihat ini sudah bagaimana ketika masa yang sulit terjadi kita harus menjaga mulut kita, hati kita. Kita belajar sudah bangsa ini semuanya dikatakan meresponi berita negatif itu dengan memberontak. Lebih lagi saudara dengan kejahatan. Kita membaca di ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu. Yaitu yang bawa berita positif itu Kaleb dan Yosua. Yang bawa berita positif justru mau dibunuh, mau dilempari dengan batu. Wow. Tetapi saudara kita lihat di sini ya bagaimana keadilan Tuhan ditegakkan. Tuhan membela yang benar, bukan membela yang banyak. Amin. Ya, Tuhan tidak membela yang mayoritas. Walaupun minoritas saudara 1, 2, tapi kalau itu benar-benar adalah sesuai dengan jalan Tuhan, Tuhan pasti bela. Saudara ingat peristiwa Elia bersama dengan bangsa Israel yang sudah semuanya berbalik dari jalan Tuhan. Elia cuma sendiri. Tetapi Bapak Ibu, minoritas bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan yang tidak terkalahkan. Dan kita membaca sudah bagaimana Tuhan membela yang benar. Dikatakan di ayat 10b.
Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan menyatakan hadiratnya, Tuhan menyatakan pembelaannya. Keadilan ditegakkan sudah bukan hanya kepada yang benar, tetapi kepada yang memberontak. Tuhan ingin menghukum, ingin bunuh nih semuanya. Lihat baca ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar, melenyapkan mereka. Wah, udah bunuh aja ini. 2 juta, 2,5 juta orang ini. Waduh, brengsek semua, pikir Tuhan kayak begitu. Udah dibawa keluar dari padang gurun, dipersiapkan masuk ke tanah perjanjian. Lihat keadaan yang sulit aja, udah memberontak. Udah saya bunuh aja, saya akan bangun bangsa lagi nih. Kamu akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Wah. Tetapi disinilah Bapak Ibu kita belajar the caring heart. Seorang pemimpin, saudara, tidak dibutuhkan hanya ketegasannya, tetapi juga kelembutannya. Ada perhatian, saudara, bangsa yang udah kurang ajar ini ya. Kita melihat bagaimana Musa tampil. Pemimpin yang melembutkan, saya kasih tanda petik ya, melembutkan hati Tuhan. Tuhan sebetulnya udah Allah yang penuh kasih. Tetapi saudara jangan pikir bahwa Allah yang penuh kasih itu tidak bisa murka loh. Bisa saudara. Ya. Tetapi kita belajar di sini bagaimana Musa datang kepada Tuhan. Saudara, dia mengungkapkan realita yang bisa terjadi. Kalau Tuhan bunuh semua ini bangsa Israel yang 2 juta ini. Coba kita lihat di ayat 15. Bilangan pasal 14 ayat 15. Jadi jikalau engkau ini membunuh bangsa ini sampai habis, bangsa-bangsa di sekeliling ini akan dengar kabar tentang engkau. Nanti mereka berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi Musa ngomong, Tuhan, kalau engkau bunuh semua, nanti lu bangsa-bangsa lain yang gak mengenal Allah bilang, nah makanya ini, lihat tuh. Ngamuk sekali, disembeli semua. Wah gitu ya. Lalu Musa, saudara, melunakkan hati Tuhan, mengingatkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Di ayat 17 Musa berkata, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mengingatkan Tuhan, udah dong janganlah murka, ampuni, ampuni. Pemimpin ini memohonkan pengampunan bagi bangsa Israel. Saudara, inilah the caring heart. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, mungkin saudara menghadapi masalah anak yang memberontak. Saudara udah gak bisa lagi selesaikan dengan kemarahan atau dengan nasihat. Semuanya udah gak bisa. Apa yang saudara harus lakukan? Berdoa syafaat. Amin. Inilah yang dilakukan oleh Musa. Dia berdoa. Dia datang sama Tuhan. Dia memohonkan pengampunan bagi bangsa Israel. Di ayat 19 dikatakan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Tuhan udah tahu Tuhan bangsa ini degil. Bangsa ini benar-benar hatinya ini hati yang keras, tegar, tengkuk. Udahlah Tuhan. Ya, ampuni mereka. Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Wah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dan bagaimana kita lihat hati Tuhan begitu lembut. Dikatakan di ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau lihat ada yang berontak, udah gak bisa nasihati, berdoa syafaat. Bapak Ibu Saudara, saya membaca satu kisah yang luar biasa ya tentang kuasa doa ini, luar biasa. Ada seorang Kristen di Inggris, dia bekerja sebagai buruh karyawan biasa. Ya, dia bukan manajer, dia bukan
Ya, dia merasa dia seorang yang sederhana, pendidikan rendah, ya. Tetapi saudara, dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan ingin melayani Tuhan. Buruh ini, karyawan ini sadar bahwa dia tidak diberi talenta untuk berkhotbah, mengajar gitu ya. Dia bukan pengkhotbah atau penginjil. Jadi satu kali dia datang saudara sama pendetanya dan minta nasihat. Pak, saya mengasihi, saya melayani Tuhan, saya kepingin jenis pelayanan apa yang saya dapat kerjakan. Lalu Bapak Pendeta itu berkata, ambillah sebuah buku dan pada tiap halamannya hendaklah kau bagi menjadi 3 kolom. Wah ya, kolom pertama tulis nomor, kolom yang kedua tulis nama orang yang belum mengenal Kristus yang kamu mau doakan. Apakah itu anggota keluargamu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu. Tulis di kolom 2 itu. Kamu terus doakan. Dan di kolom 3 kamu tulis kapan orang yang kamu doakan itu bertobat menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Nah itulah tugas pelayananmu. Terus berdoa. Sekali lagi berdoa agar orang-orang itu benar-benar diselamatkan. Setelah memberikan nasihat itu Bapak Pendeta ini berdoa untuk orang yang sederhana tetapi punya hati yang begitu saleh, dia ingin melayani Tuhan supaya dia dapat menjadi berkat yang besar bagi orang lain. 40 tahun kemudian buruh yang mengasihi Tuhan ini meninggal dunia. Buku catatannya ditemukan oleh seorang hamba Tuhan. Ternyata di dalamnya ada tertulis 2.450 nama orang yang sudah bertobat karena pelayanan doa syafaat yang indah dari buruh yang sederhana ini. Amin. Sudahkah saudara berdoa syafaat? Apakah saudara capek mendoakan orang-orang di sekeliling kita? Maukah saudara melayani Tuhan dengan cara yang sederhana tapi punya kuasa yang besar? Saudara-saudara sekalian, setiap hari saya dan Bapak, ya ini Bapak lagi ada di Jakarta. Kalau kami bersama-sama ada di Surabaya, kami pasti berdoa bersama-sama. Membawa nama-nama orang-orang di bawah kami yang melayani Tuhan. Tidak henti-hentinya. Kami berdoa untuk nama-nama di dalam anggota keluarga kami yang masih belum mengenal Tuhan. Tidak capek-capeknya, tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya. Saudara, ada hal-hal dalam hidup kita tidak bisa kita ubah dengan pikiran kita. Tapi itu bisa diubah lewat doa-doa kita. Doa syafaat. Amin. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sungguh sangat besar kuasanya. Sekarang mari kita melihat yang kedua, saudara. Live with a great heart. Adalah hati yang rela berkorban. Ya, kita masih melihat contoh kehidupan Musa. Tidak heran kalau Tuhan berikan satu label ya, bahwa tidak ada orang yang lebih lembut hatinya ini dari Musa. Lembut karena apa, saudara? Aduh, hatinya ini benar-benar, saudara, sungguh-sungguh ingin melihat orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya ini boleh diselamatkan. Sekarang kita lihat yang kedua adalah hati yang rela berkorban. Coba kita lihat peristiwa di dalam Keluaran pasal 32. Ya, waktu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Untuk menerima 10 perintah Tuhan. Bangsa Israel di bawah bersama dengan Harun. Ya, jadi Harun ini juru bicaranya Musa. Saudara-saudara sekalian, Musa naik ditemani oleh seorang pemuda yang masih muda sekali, yaitu Yosua. Bapak Ibu Saudara, tetapi ditunggu-tunggu kok nggak turun-turun. Nah, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 32 ini, bangsa ini nggak sabar. Wah, jangan-jangan Musa di atas ini udah mati nih. Ya, jangan-jangan dia dipukul sama Tuhan ini, karena Allah dalam perjanjian lama ini Allah yang wah sepertinya nggak bisa disentuh ya.
Salah sedikit, hukum. Itu sudah perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa ini berkata, jangan-jangan udah mati nih. Ayo buat Allah yang baru buat kami. Bapak Ibu Saudara nggak gampang loh. Satu bangsa yang sudah tinggal kurang lebih 4 generasi, 400 tahun. Di tengah-tengah bangsa yang setiap hari mereka lihat menyembah Allah lain. Betul nggak sudah? Bisa ketularan. Contoh, kalau saudara tinggal di satu lingkungan, semuanya bukan Kristen. Lama-lama apa? Kepengaruh juga kan? Nah inilah yang dilihat oleh bangsa Israel, itu sebabnya saudara kemudian Harun sebagai pemimpin yang tidak tegas. Dia juga berkata, ya udah copot semua tuh anting-anting emas yang di telinga, yang di hidung, yang di mana. Kan orang Israel keluar dari Mesir itu, saudara bawa banyak emas. Tetangga-tetangga orang Mesir bermurah hati, kasih semua emas-emasannya. Jadi Harun berkata, ayo copot-copot semuanya. Setelah dicopot, kemudian emas ini dibuat lembu anak, lembu emas. Saudara-saudara sekalian, dan mereka melakukan ini seperti yang dilakukan oleh orang Mesir. Ya, itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara Kristen, tapi kalau sekeliling saudara ya rajin pergi ke gunung-gunung tertentu, cari pesugihan, cari keselamatan, cari berkat yang dari dunia ini, cari kesembuhan sudah dari cara-cara yang Tuhan tidak kehendaki. Sering pergi ke tukang ramal, cari segala macam sudah untuk supaya keuntungan, apalagi masa yang sulit. Hati-hati. Lama-lama ketika iman saudara tidak kuat, saudara berkata, iyalah ini saya ikuti karena apa? Karena saudara sudah melihat, sudah mendengar, sudah ada di dalam lingkungan itu terus menerus, lama-lama apa? Ketika saudara sekalian kita tidak melihat cara Tuhan dengan cepat menolong kita, nggak sabar. Inilah yang menjadi penyebab Musa nggak turun-turun, nggak sabar kan? Nggak sabar melihat pertolongan Tuhan. Kok nggak sembuh-sembuh sih? Aduh, cari cara lain aja ya. Kok gini terus sih? Bisnis lagi susah ya. Wah, ini ada cara lain nih. Hati-hati Bapak Ibu. Kita melihat inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa ini telah berbuat dosa yang besar. Menyembah Allah lain. Coba kita membaca Keluaran 32 ayat 7 sampai ayat 8. Keluaran 32 ayat 7 dan ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Waduh, Bapak Ibu, saya melihat bahwa ini adalah satu contoh yang bisa terjadi di masa-masa yang sulit, ketika saudara tidak sabar menanti janji Tuhan. Ya. Seorang pemudi atau pemuda nggak dapat jodoh nih yang Kristen ini. Lama-lama bilang, apa umurku udah sansetuo. Waduh ya, udah 30 lebih nih. Terus kapan nunggu yang Kristen yang mau sama saya ini? Padahal sudah mengerti 2 Korintus 6 ayat 14. Ya, terang jangan bersatu dengan gelap. Udah jelas itu, udah gak usah tanya Tuhan lagi. Jadi di sini kalau ada pemuda-pemuda lagi ditaksir atau naksir, wah kaya, pinter, baik orangnya. Itu biasa alasannya udah pasti. Baik, penuh pengertian. Aku lu Bu udah pernah Bu pacaran sama yang Kristen. Jahat, egois, gina. Wah ini Bu lain. Cuma satu aja lah kekurangannya, ndak Kristen. Ibu doain ya, nggak perlu berdoa. Ya, saya mau berpuasa, nggak perlu puasa. Udah jelas dulu. Terang dan gelap jangan bersatu. Langsung coret udah. Nggak usah doa, buang-buang waktu. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara nggak sabar akhirnya apa? Kompromi.
Betul tidak? Enggak apa-apalah, wapi kok, api. Nah, kalau saudara udah begitu terlanjur, lalu sampai akhirnya apa? Ya sudah, nggak bisa mundur nanti. Nanti kalau sudah mau pemberkatan bagaimana? Apalagi kalau saudara pihak perempuan, sana laki, punya duit lagi, aku laki, aku kepala, datang semua ini. Ya. Udahlah enggak apa-apa, mau pemberkatan aja kok, caraku aja. Nanti kamu kalau sudah tak kawin ya, kamu boleh tetap kok ke gereja. Minta ampun aja sama Tuhan. Kompromi. Ini sama ya, cuma saya aplikasikan aja. Saudara mungkin enggak terang-terangan bikin patung, tuangan, lembu emas, mungkin enggak begitu. Tapi hati saudara udah berbelok. Bisnis lesu, sepi. Orang bilang ini kamu hong sui-nya salah ini. Harus begini, ini loh, ada orang pinter pol ini. Nggak apa-apa, dia Kristen juga terima kok. Wah ya, nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai segala macam cara, itu hikmat. Waduh ya, itu akal budi. Wah, saudara kalau orang sudah mau kompromi itu modelnya banyak lah. Nggak apa-apa lah, kamu tuh loh jangan terlalu ekstrim. Betul? Makanya jadi Kristen, pilih yang lain aja. Yang lain itu ini boleh, ini boleh, ini boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa yang sulit justru itu adalah masa kita diuji sama Tuhan. Amin. Kita mau dekat, semakin dekat sama Tuhan. Apa? Saudara mau dekat dengan cara dunia? Bangsa Israel telah melakukan dosa yang besar. Saya pernah punya teman saudara, ya. Udah gak diragukan Kristen pelayanan benar-benar. Tapi karena kesalahan sendiri setelah menikah berpisah, suaminya kerja di luar kota, istrinya gak mau pindah ke luar kota yang lebih kecil. Enggak, aku udah biasa di kota besar, kamu aja pindah ke kota kecil. Dipikir apa? Dipikir suaminya udah rohani, padahal masih muda sekali pasangan ini. Suaminya bilang ayolah pindah ke kota, enggak aku gak mau pokoknya. Nah ini pemberontakan. Jadi saudara suaminya kemudian pindah ke kota kecil, kerjanya gak mendukung lagi ya. Kerjanya saudara buka satu usaha hiburan entertainment, saya gak sebutlah. Nanti saudara meraba-raba apa ini. Tapi pasti gak tahu karena bukan orang Surabaya. Awalnya baik gak apa-apa. Seminggu sekali pulang, lama-lama kecantol saudara. Sama yang bagian pegawainya di situ. Wah, waktu istrinya tahu marah luar biasa. Kamu enggak tahu diri ya, udah pelayanan Kristen, pemimpin kok begini. Waduh, sana nggak mau tahu juga. Ya. Nah, kita nggak tahu saudara, mungkin pihak yang di sana itu pakai dukun atau apa ya. Tapi kok bisa? Hati-hati sudah, kalau hati kita itu sudah jauh ada celah, ya itu iblis bisa loh masuk. Saudara, yang saya lebih heran lagi, waktu istri ini datang kepada saya, dia pendoa syafaat, dia pelayanan, wah karunia roh bernubuat dan sebagainya. Dia konseling sama saya waktu saya belum menikah, ini udah lama sekali. Gimana nih Agnes? Saya bilang kamu berdoa, berpuasa, kamu pendoakan. Udah, tunggu, terus berdoa, kamu harus baik sama suamimu. Enggak, aku enggak bisa baik. Loh, ya apa? Aku udah sakit hati. Nah ini, sudah kalau saudara berdoa dengan sakit hati, tidak ada kuasanya. Saudara mau melihat kuasa doa, doa orang benar. Amin. Ya, bukan doanya yang benar, doa mah semua bisa benar. Tapi walaupun doanya benar, orangnya nggak benar, tidak ada kuasanya. Firman Tuhan berkata, Yesaya 59 ayat 1-2, yang membuat Tuhan tidak bisa mendengar doa kita cuma satu aja, dosa kita. Betul nggak? Jadi saya bilang, kamu harus ampuni. Enggak, aku sakit. Dulu dia ngejar-ngejar saya. Nah iya, semua gitu ya, laki ngejar perempuan ya. Tapi kalau sudah kayak begini gimana? Kamu harus mengalah, merendahkan. Enggak, waduh keras sekali. Saya bilang, kamu kalau enggak kayak begini nanti iblis mendapat keuntungan. Ya, karena ada tuh ayatnya, ampuni dosa supaya jangan iblis mengambil keuntungan. Tetap keras enggak mau. Saudara, kemudian hari saya mendengar bahwa istrinya pergi ke dukun. Ya, karena merasa bahwa suaminya udah pergi ke suaminya
dalam tanda petik diambil sama perempuan lain. Juga diguna-guna, dia pakai juga counternya apa? Juga pergi ke dukun. Aduh, hati saya hancur. Jadi jangan bilang nggak mungkin. Kalau hati saudara sudah sakit, sudah nggak sabar, sudah kecewa, apapun mungkin. Betul nggak sudah? Ini lihat contohnya. Bangsa ini menyakiti hati Tuhan. Ya, menyembah saudara Allah lain. Gimana saudara, Tuhan marah luar biasa. Tetapi kembali kita melihat bagaimana pemimpin berdoa syafaat. Bagi bangsanya kita melihat ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu. Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Ya, aduh Tuhan benar mereka udah menyakiti hati Tuhan ini. Tapi saudara, apa yang dilakukan Musa? Saya mau saudara lihat lebih lanjut. Musa tidak hanya berdoa syafaat, tapi dia berani berkorban. Dia berperkara kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan udah jelas-jelas berkata, aku enggak mau memimpin bangsa ini lagi, aku enggak mau jalan sama mereka. Coba lihat, Tuhan jelas-jelas. Keluaran 33. Keluaran 33 ayat yang kedua. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanan, orang Amori, Het, Feris, Hewi, orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Udah Musa, aku enggak mau. Daripada aku nanti marah lagi tengah jalan, tak bunuh semua, udah aku enggak akan jalan. Waduh, saudara lihat ya, ini Musa. Dia ngomong apa sih sama Tuhan? Di ayat 32, gampang mengingatnya ya, Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, apa saudara? Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Waduh, Tuhan, ini bangsa Israel ini nggak layak saudara untuk dibela, betul nggak? Udah menyakiti hati Tuhan, berzina secara rohani. Perzinahan ini dosa yang kalau saya mau lihat sih saudara adalah di urutan pertama yang paling menyakitkan hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, di tengah masa yang sulit, hati-hati. Kita udah sering dengar contoh. Seorang Kristen sungguh-sungguh punya suara yang bagus, punya potensi. Hanya karena gara-gara kekuasaan, kekayaan. Bisa berpaling, bisa pindah saudara keyakinan. Bapak Ibu, kita melihat hati Tuhan sedih sekali. Bangsa ini sudah akan dihancurkan semuanya. Tuhan gak mau lagi berjalan, enggak udah. Musa bilang apa? Ayolah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengampuni bangsa ini, Tuhan hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Waduh, jiwa berkorban, betul gak? Tuhan, ayolah Tuhan, kalau engkau Tuhan gak ampuni, wis aku ndak usah masuk surga ya, ndak apa-apa. Wah, Tuhan bilang, loh jangan. Kamu lu adalah sahabatku. Kamu lu kepadamu aku muka dengan muka berhadapan. Ya kalau gitulah Tuhan. Ya, ampuni Tuhan bangsa ini. Wow. The caring heart. Bukan hanya kepada orang yang baik. Saudara peduli. Orang ini enggak baik sama sekali. Ya. Inilah kekristenan. Kekristenan itu enggak dimengerti sudah oleh banyak orang. Orang lain sudah jahat, bunuh. Enggak sama, bunuh. Kristen apa? Ampuni. Dihina, ampuni. Tampar kiki kanan, kasih pipi kiri. Ya bukan praktek kemudian
Bukan, artinya apa? Artinya itu jangan membalas. Berdoa memberkati orang yang mengutuki kamu. Wah, ini kalau enggak ada Tuhan di dalam diri kita, tidak mungkin. Amin, saudara. Ya, saya lihat bagaimana sungguh-sungguh sudah hati Tuhan dilembutkan. Sampai kemudian Tuhan bilang, ya udah, aku mau sertai bangsa ini karena engkau lu Musa. Coba kita membaca Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, ini dekat sekali hubungannya. Dan di ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lihat ini sudah ayat 14. Sampai Tuhan bisa bilang apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, hati yang penuh pengorbanan. Saudara mau keluarga saudara selamat? Semuanya harus ada yang berani berkorban. Aduh bu, aku udah dinyek-nyek bu, dihina-hina bu. Udah, Yesus gak salah pun dia menanggung. Seringkali kita ada salahnya, salah sendiri. Kamu yang pilih-pilih sendiri kan, istri model begini, suami model begini. Saya seringkali konseling, aduh bu aku enggak tahan. Dulu dipaksa ya kawinnya, oh enggak bu. Aku cinta dulu, sekarang waduh lihat tapi sebel, kudu tak racun nah ini. Ya, saya kalau enggak sabar bu, kabur udah. Ya, sudah. Itu kan karena hasil toh keputusan yang salah itu berkelanjutan saudara akibatnya. Tanggung. Tapi tanggungnya kan tidak dengan kekuatan sendiri bersama dengan Tuhan. Allah turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Bapak kalau nggak model dapat istri begini juga mungkin nggak deket Tuhan. Ibu kalau nggak dapat model suami begini juga mungkin nggak mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Bisa sombong, iya ya bu. Ya sudah. Tapi Tuhan lu sudah Yesus, ada salah? Enggak ada. Dia tetap dihina, dia tetap ditolak sampai berakhir di atas kayu salib. Dia tetap berkata, ya Bapa ampunilah. Amin. Jiwa berkorban. Tuhan mau sudah the caring heart. Ada di dalam kehidupan kita. Saudara zaman dulu hidup dua orang jenderal besar. Namanya Cyrus. Ya, dia memimpin Persia yang sangat terkenal raja ini. Dan saudara ada satu jenderal lagi namanya Kagular. Kagular ini kepala suku. Dia bukan jenderal secara resmi tapi kepala suku. Tapi terus melakukan perlawanan terhadap serbuan pasukan Cyrus yang mau saudara supaya Kagular ini dikalahkan. Tetapi saudara pasukan Kagular ini luar biasa. Mampu merobek-robek kekuatan tentara Persia. Karena Cyrus ini sangat berambisi menguasai daerah perbatasan, ya, daerah selatan. Jadi sudah pada akhirnya dia mengerahkan kekuatan yang luar biasa hanya untuk menaklukkan kepala suku ini ya, yang cuma enggak terlalu besar ini. Sampai akhirnya bisa menangkap kepala suku yang namanya Kagular ini. Beserta keluarganya, istrinya, mereka dibawa ke ibu kota kerajaan Persia untuk dijatuhi hukuman, diadili, dijatuhi hukuman. Pada hari pengadilan Kagular dan istri ini dibawa sudah ke ruang pengadilan. Kepala suku ini berdiri menghadap Jenderal Cyrus ini. Cyrus sangat terkesan melihat Kagular ini berwibawa, orangnya enggak sombong, ya. Waduh, terkesan sekali. Lalu kemudian Cyrus berkata begini kepada Kagular, aku sudah mendengar banyak sekali kegigihan dan keberanianmu. Hari ini saya bisa berhadapan muka dengan engkau.
Apa yang akan kau lakukan bila aku menyelamatkan hidupmu? Ya, kaisar ini tanya begitu. Lalu Kagular menjawab, yang mulia, bila yang mulia menyelamatkan hidup hamba, hamba akan pulang ke tempat hamba dan akan tunduk patuh, enggak lagi memberontak kepada yang mulia sepanjang umur hamba. Wah, luar biasa ya. Kalau diselamatkan kamu gimana? Enggak tak bunuh. Wah, aku tunduk, enggak akan berontak seumur hidup. Sekarang apa yang akan kau lakukan bila aku menyelamatkan hidup istrimu? Tanya Cyrus lagi, yang mulia. Bila yang mulia menyelamatkan hidup istri hamba, hamba bersedia mati untuk yang mulia. Apapun yang mulia katakan, aku bersedia, nyawa pun aku berikan kalau istriku diselamatkan. Wah, Cyrus ini terkesan, ini luar biasa, ini orang nggak sembarangan ini. Lalu dia membebaskan Kagular dan istrinya, bahkan dia mengangkat Kagular ini jadi gubernur di provinsi daerah selatan itu, diangkat menjadi gubernur. Pada perjalanan pulang, Kagular dengan penuh antusias bertanya sama istrinya, istriku, tidakkah kamu lihat tadi ya? Raja Persia Cyrus ini luar biasa sekali, koridor tadi ruangan pengadilannya itu, lihat kursi singgasananya semuanya loh terbuat dari emas murni. Gila, ini raja benar-benar, aduh luar biasa. Istri Kagular terkejut mendengar pernyataan suaminya dan berkata, aku benar-benar gak memperhatikan semua itu. Ya biasanya istri perhatiin kan emas-emas, wah aku gak perhatikan. Loh kok begitu, kok bisa, aneh. Lalu apa yang kau lihat tadi? Istri Kagular menatap suaminya dalam-dalam dan berkata, mataku, hatiku, pikiranku hanya tertuju melihat seorang pria yang bersedia mati bagiku. Wah, luar biasa sekali. Bapak Ibu, bisakah kita mengatakan itu kepada Kristus? Sebab yang sudah mati buat kita hanya Yesus. Dan kematiannya adalah membawa keselamatan, kehidupan yang kekal. Bisakah saudara berkata, aku tidak lagi melihat sekelilingku yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan tawaran dunia ini. Aku enggak lihat lagi, mataku tertuju kepada satu pribadi yang sudah berkorban, memberikan segalanya, nyawanya, darahnya tercurah. Aku tidak akan tukar dengan apapun juga. Amin. Caring heart. Tuhan sudah memberikan, sudah pengorbanannya. Maukah saudara untuk sungguh-sungguh kita hanya fokus tertuju hidup kita, mata kita, pikiran kita kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita jadikan Kristus harta kita yang paling utama. Seperti istri Kagular berkata, oh aku enggak perhatikan itu semuanya. Sebab mataku, pikiranku, hatiku hanya tertuju. Aku hanya melihat wajah seorang pria yang rela mau mati bagiku. Jiwa berkorban. Kita belajar sudah dari Kristus. Tuhan mau itu juga ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yaitu sudah the caring heart. Dengan hati yang besar. Yaitu mau menerima keputusan Tuhan. Apapun keputusannya. Kita berkata, ya Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau kekasih jiwaku. Apa saja yang Engkau katakan, aku tidak berkata tidak, apalagi tak tahu, enggak. Ya. Always yes. Musa tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian. Wow. Apakah ini sesuatu yang mudah? Tidak loh saudara. Tidak diperkenankan masuk. Coba kita baca Ulangan pasal 32. Ayat 51. Oh iya. Ya, kita bisa melihat saudara bagaimana
Waktu Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk kemana? Ulangan, bukan bilangan, maka itu salah ya. Tolong Stefanus, ulangan. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Saudara, Musa itu loh membawa bangsa Israel berapa tahun? 40 tahun. Yang dilihat bukan Dubai, bukan Eropa, Menara Eiffel, Bethlehem yang bukan. Padang gurun, tiap hari ketemu padang gurun. No air condition, no aqua. Saudara kalau ikut tur tiap hari dikasih satu minum. Ini no food. Nggak ada supermarket, nggak ada pasar, nggak ada warung, nggak ada depot, nggak ada. Tiap hari. Nggak ada rumah, nggak ada. Nggak ada sekolah, nggak ada. Rumah sakit boro-boro. Tempat kamar mandi, nggak ada. Sudah bisa bayangkan 40 tahun nggak mandi? Aduh Bu, 40 tahun bau apa? Udah bersatu dengan baunya padang gurun. Betul tidak? Loh, kalau saudara bau sendiri kerasa, tapi kalau 2 juta orang mambu KB, ya wis nggak rasa toh. Gak pernah mandi, nggak pernah gosok gigi. Saudara bayangin gak sih? Nggak pernah cuci kaki, cuci tangan, pakai apa cucinya? Wong mau minum aja susah kok. Makan tiap hari tergantung belas kasihan, turunlah mana tiap hari. Enak kah? Jadi pemimpin loh. Dan Tuhan berkata, nanti aku akan berikan tanah perjanjian. Nanti, loh sudah lewat loh. Terus Tuhan bilang apa? Musa nggak boleh masuk, boleh lihat tok. Loh Tuhan yopo ya? Coba sih rasa, renungkan. Gampang kah? Aduh. Ya, Tuhan bilang apa Musa? Gara-gara kamu di Meriba itu waktu bangsa ini gak ada air. Ya, aku bilang kamu katakan kepada gunung batu itu nanti air keluar. Kamu ndak katakan, kamu pukul. Kamu saking jengkelnya, mangkelnya. Blak gitu. Kamu sudah dikatakan apa? Tidak menghormati kekudusanku. Aduh Tuhan, mbok kebaikanku begitu banyak, kok kena satu ini? Ya karena kamu pemimpin. Kamu sudah tahu banyak, aku muka dengan muka bicara. Kamu salah ini, enggak pilih kasih, enggak ada anak emas. Salah ada sanksinya. Sudah pahami ini. Ya, tapi yang saya mau tekankan ini loh hatinya Musa. Dia bilang apa? Ya enggak apa-apa Tuhan. Enggak boleh masuk, enggak apa-apa. Coba kalau saudara gimana? Tuhan model apa? Tak bela-bela kok begini ya. Ini saudara. Aduh saudara, ini hatinya besar. Dia bilang enggak apa-apa Tuhan. Sekarang kamu berkati itu. Rohmu yang ada di dalammu aku sudah kasih. Kamu kasih itu ke Yosua. Gitu ya Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan. Itu bujangku tuh, pembantuku, pembawa minumku, pembawa tasku. Sekarang mau jadikan pemimpin. Aduh sakitnya. Gitu kan kira-kira. Bapak Ibu, kita belajar hati yang besar. Musa memberkati Yosua. Kalau saudara membaca di dalam bagian terakhir, ayat terakhir, Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, hari ini berapa banyak saudara sedang merasa diperlakukan nggak adil. Aku yang setengah mati, kok aku nggak dapat hasilnya? Kok dia? Saudara, kalau itu memang adalah keputusan Tuhan, mari kita belajar seperti Musa berkata, nggak apa-apa Tuhan. Saya nggak boleh masuk, it's okay. Jadi saudara, Musa itu 40 tahun loh, nggak ada enaknya kan?
Diomeli terus, diomeli. Gimana sih? Nggak sakit jantung, mati, wis untung, betul nggak sudah? Sekarang sudah dia ingin meraih, menuai hasil. Tuhan bilang apa? Kamu nggak usah makan hasil tuaianmu. Kamu nggak usah masuk. Lihat tak, itu loh yang aku mau berikan. Oh iya Tuhan, nggak apa-apa. Hari ini Bapak Ibu kita belajar the caring heart. Dari seorang yang bernama Musa. Hati yang berdoa syafaat. Bukan buat orang yang baik loh, saudara berdoa syafaat untuk suami, istri, anak, orang tua, orang yang kita kasih itu kita sering males ya. Ini berdoa syafaat untuk orang yang seharusnya tidak perlu didoakan, tapi itu Musa lakukan. Hati yang rela berkorban dan dia punya hati yang begitu besar untuk menerima keputusan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.